Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Evalia, NIM 221039 dan rekan-rekan saya yaitu Siti Nur Hasanah, Umi Magfiro, Seli Afrianti, Ade Aryadi, Alika, dan Encep. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, teman-teman, sebelum mengetahui lebih jauh apa sih kerjasama ekonomi internasional ini, nah, kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dengan bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang saling menguntungkan, dibangun berdasarkan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2. Memperbaiki taraf hidup bangsa, 3. Mengisi kekurangan dan kebutuhan antar bangsa, yang keempat, mempererat persahabatan antar negara, yang kelima, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, yang keenam, memperluas tenaga kerja. Dari mengenai manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang keempat, menambah devisa negara. Yang kelima, permintaan barang serta jasa dari suatu negara meningkat sehingga dapat menekan harga pokok per unit di negara tersebut. Yang keenam, kerjasama internasional dapat mempercepat pembangunan nasional suatu negara. Caranya yaitu dengan meminjam dana melalui Bank Dunia. Yang ketujuh, negara yang menjalin kerjasama internasional akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku serta bahan penolong yang dapat digunakan untuk proses produksi. Faktor-faktor penyebab. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, yang kedua ada perbedaan faktor produksi, yang ketiga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat kondisi ekonomi yang berbeda, yang kelima keinginan membuka kerjasama dengan negara lain, yang keenam yaitu globalisasi ekonomi. Bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara. Contohnya kerjasama Indonesia dan Cina. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang berada di satu kawasan. Contohnya ASEAN. 3. Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang mengikat antara beberapa negara, lebih dari dua negara, dengan suatu politik atau kebijakan yang bersifat internasional. Contohnya seperti OPEC, WTO, IMF, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga kerjasama internasional. Yang pertama bisa dilihat di sini, yaitu ada World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Tujuannya yaitu yang pertama, mencatat atau mengadministrasikan perjanjian maupun kesepakatan perdagangan WTO. Yang kedua, menggelar forum untuk melangsungkan negosiasi perdagangan. Dan yang ketiga, menangani sengketa perdagangan. Yang keempat, menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan untuk pemanfaatan kebijakan perdagangan. Dan yang selanjutnya bisa dilihat di sini, yaitu memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Dan yang terakhir, membuka peluang kerjasama dengan organisasi internasional lainnya terkait perkembangan ekonomi global. Selanjutnya, lembaga internasional yang kedua yaitu International Monetary Fund atau IMF. IMF adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Artinya, IMF bertanggung jawab atas setiap transaksi-transaksi internasional yang terjadi antar negara. Tujuannya yaitu yang pertama,
mendorong kerjasama moneter internasional. Dan yang kedua, memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang. Yang ketiga yaitu membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral. Selanjutnya, mendorong stabilitas nilai tukar, dan yang terakhir menyediakan sumber bantuan. Dan lembaga yang ketiga yaitu di sini ada Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu bisa disingkat dengan OPEC. OPEC adalah sebuah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak bumi. Tujuannya yaitu menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak di dunia. Dan yang kedua yaitu berupaya secara bersama-sama untuk menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi dari minyak bumi yang dipasarkan dunia. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasanya kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Dibangun berdasarkan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki taraf hidup bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, dan yang terakhir yaitu memperluas tenaga kerja. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan keuangan negara, meningkatkan investasi, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, menambah divisi negara, dan sebagainya. Baik teman-teman, saya harap materi yang kelompok saya paparkan tadi dapat menambah wawasan teman-teman. Kami kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.